Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Azhara Firdausi Salma dengan NIM 20354 dan rekan saya Cahaya Syahadah Yuti dengan NIM 20356 yang kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi layanan-layanan bagi anak dengan hambatan pendengaran. Baiklah, di sini kami akan membahas 5 submateri, diantaranya adalah materi pertama adalah tentang sejarah pendidikan bagi anak dengan hambatan pendengaran. Materi kedua adalah landasan-landasan pemberian layanan pendidikan bagi anak dengan hambatan pendengaran. Materi ketiga adalah tentang program pendidikan bagi anak dengan hambatan pendengaran. Materi keempat yaitu tentang peranan sekolah bagi anak dengan hambatan pendengaran. Dan materi kelima yaitu tentang fasilitas pelayanan pendidikan bagi anak dengan hambatan pendengaran. Baiklah, mari kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang sejarah pendidikan bagi anak dengan hambatan pendengaran. Nah, sebenarnya perhatian terhadap para penyandang tunarungu ini sudah ada sejak abad 700 Masehi. Namun, sejarah pendidikan bagi anak dengan hambatan pendengaran ini baru dimulai 8 abad setelahnya, yang tepatnya itu pada tahun 1501, di mana pada saat itu adanya publikasi sebuah tulisan yang berjudul Paralipomenon di Eropa. Kemudian pada awal abad ke-18, lembaga-lembaga pendidikan bagi anak tunarungu itu mulai berkembang dan mulai mapan di sejumlah negara seperti di Prancis, Inggris, dan juga Jerman. Awalnya, pada tahun 1760, metode mengajar untuk para penyandang tunarungu yang digunakan adalah metode bahasa isyarat dan juga gesti. Kemudian, pada tahun 1778 di Jerman, didirikanlah sebuah sekolah bagi para penyandang tunarungu. Kemudian, untuk perkembangan pendidikan bagi anak tunarungu di Eropa dan Amerika mulai berkembang di awal abad ke-19, di mana pada saat itu, di tahun 1888, Thomas Arnold mulai menyusun buku mengenai anak tunarungu. Di Indonesia sendiri, perkembangan pendidikan bagi anak tunarungu mulai tumbuh pada tahun 1930, di mana pada saat itu didirikan sebuah lembaga pendidikan bagi anak tunarungu oleh Nyonya Rafflesma Wesling. Dan kemudian pada tahun 1938 berdiri lagi sebuah sekolah bagi anak tunarungu yang didirikan oleh Suster Putri Maria Yosef di Wonoso yang bekerja sama dengan sekolah anak tunarungu di Belanda. Nah, perkembangan pendidikan bagi anak tunarungu di Indonesia mulai terlihat setelah didirikannya sekolah bagi guru untuk anak berkelainan atau SGLB pada tahun 1952. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang landasan pemberian layanan pendidikan bagi anak dengan hambatan pendengaran. Sebagaimana yang kita tahu bahwa landasan pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang menjadi pijakan atau tolak ukur untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak dengan hambatan pendengaran. Nah, di sini kita punya 3 landasan pendidikan bagi anak dengan hambatan pendengaran atau anak tunarungu. Di antaranya yang pertama adalah Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, kemudian Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 4 pasal 5 ayat 2, 3, dan 4 dan juga pasal 6 ayat 1, 2, dan 3. Yang ketiga adalah Kemendikmas nomor 31/0/2002 tanggal 18 Maret 2002 tentang organisasi dan tata kerja Depdiknas pasal 125 bahwa Direktorat Pendidikan Luar Biasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan dan evaluasi di bidang pendidikan luar biasa. Baiklah, mari kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai program pendidikan bagi anak dengan hambatan pendengaran. Nah, di sini ada 5 program pendidikan bagi anak dengan hambatan pendengaran atau anak tunarungu. Di antaranya yaitu yang pertama adalah TKLB, yang kedua adalah SDLB, kemudian ada SLTLB atau SMPKH, kemudian ada SMLB atau SMAKH, dan pendidikan inklusif. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang pendidikan inklusif, karena pendidikan inklusif ini merupakan suatu bentuk perkembangan program pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, khususnya bagi anak tunarungu yang paling terbaru dan paling efektif, yang mana anak-anak
berkebutuhan khusus atau ABK berada di lingkungan yang sama dengan anak-anak awas lainnya atau dengan anak dengar lainnya. Yang mana pendidikan inklusif ini memfokuskan pada perkembangan potensi, keterampilan, dan bakat yang dimiliki oleh para peserta didik, khususnya pada ABK. Pendidikan inklusif ini sendiri juga mempunyai banyak keuntungan, di mana ABK dapat berbaur dan berada di lingkungan yang sama dengan anak-anak lainnya, namun tetap mendapatkan pelayanan pendidikan dan kurikulum yang dirancang khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Baiklah, untuk materi keempat dan kelima akan dipresentasikan atau dijelaskan oleh rekan saya, Cahaya Syahada Ayuti. Materi keempat yaitu peran sekolah bagi anak dengan hambatan pendengaran. Yang pertama, sekolah inklusif. Sekolah inklusif mendapat peran untuk memastikan anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak dan sama dengan anak-anak lainnya. Dengan adanya sekolah inklusif ini, anak-anak berkebutuhan khusus dapat mengembangkan keterampilan sosial dan berbaur dengan lingkungan normal. Yang kedua yaitu sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa berperan untuk memberikan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan peserta didik. Pelayanan yang diberikan juga bersifat khusus untuk menyiapkan peserta didik melanjutkan ke pendidikan yang formal agar peserta didik menjadi lebih mandiri. Yang kelima yaitu fasilitas pendidikan anak hambatan pendengaran. Yang pertama, ruang bina persepsi bunyi dan irama. Ruang ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dengan memanfaatkan sisa pendengaran anak dan mengembangkan kemampuan berbahasa, terutama bahasa irama. Kemudian, sekolah yang memberikan layanan bagi anak berkebutuhan khusus tersebut setidaknya memiliki satu ruangan khusus sebesar 30 meter persegi, dan ruangan tersebut dilengkapi dengan fasilitas khusus. Fasilitas kedua yaitu ruang keterampilan. Ruang keterampilan ini berfungsi untuk kegiatan pembelajaran keterampilan sesuai dengan program keterampilan yang dipilih oleh tiap sekolah. Setiap sekolah tersebut setidaknya memiliki satu ruang keterampilan seluas 24 meter persegi dengan lebar 4 meter, yang dimana ruang tersebut telah difasilitasi fasilitas khusus keterampilan yang dipilih.